Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat belajar di mana saja berada, salam jumpa. Bertemu kita dalam pembelajaran yang kali ini akan membahas ketentuan i'tikaf. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian i'tikaf. Istilah i'tikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata i'takafa, ya'takifu, i'tikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah atau pengertian secara istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh seseorang dengan tata cara tertentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang disyariatnya i'tikaf ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya juga beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat sekalian, bagaimana dengan hukum i'tikaf? Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Namun meskipun demikian, ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Syafi'i memandang semua i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka level kesunahannya itu menjadi lebih tinggi lagi. Pembahasan selanjutnya adalah rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf terdiri dari yang pertama adalah niat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di dalam masjid ini sunnah lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah salat. Yang ketiga, bertempat di dalam masjid atau mu'takaf fih. Dan yang keempat, ada orang yang beriktikaf yaitu mu'takif. Syarat i'tikaf. Bagaimana syarat-syarat i'tikaf itu?
Yang pertama adalah seorang muslim atau orang Islam. Yang kedua sudah balik atau sudah mumayyiz, sudah mampu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima suci dari hadas besar atau suci dari junub yang dimaksud di sini. Dan pembahasan kita selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan i'tikaf. I'tikaf akan menjadi batal apabila melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan hubungan suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Artinya, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua adalah keluar sperma bagi laki-laki. Yang ketiga mabuk yang disengaja. Yang keempat murtad. Yang kelima haid. Yang keenam nifas. Yang ketujuh keluar masjid tanpa uzur, tanpa ada kepentingan yang darurat. Yang kedelapan, keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Sebetulnya kewajiban itu bisa ditunda. Dan yang kesembilan, keluar masjid disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya itu karena keinginan sendiri. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf. Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat beriktikaf ya. Antara lain yang pertama, boleh keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Misalnya buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan kepada Allah, namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lainnya. Yang kedua, boleh menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid juga boleh. Ya, sepanjang tidak mengganggu atau membuat kondisi masjid itu menjadi kurang kondusif untuk beribadah. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihannya, juga kemuliaan masjid. Serta yang kelima, boleh juga menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Itu dia hal-hal yang diperkenankan atau diperbolehkan saat kalian melaksanakan i'tikaf di masjid. Selanjutnya, pembahasan kita adalah apa saja amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita sedang beriktikaf. Nah, di dalam kita melaksanakan i'tikaf ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Yang pertama, memperbanyak sholat, khususnya sholat sunnah di sini ya. Memperbanyak sholat saat i'tikaf amat dianjurkan, sebab sholat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih, pahala membaca Al-Quran juga amat besar. Orang yang banyak membaca Al-Quran mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat kelak. Yang ketiga adalah berzikir. Orang yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja yang diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar,
dan sebagainya. Yang keempat, membaca sholawat. Amalan lainnya yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat i'tikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak ya, agar lebih fokus pada ibadah yang sedang kita lakukan. Pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana hikmah i'tikaf. Melaksanakan i'tikaf ada beberapa hikmahnya ya. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Karena i'tikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan jiwa di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru atau spirit baru. Yang ketiga, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di hari esok dalam bentuk muhasabah. Yang kelima, mendatangkan ketenangan serta ketentraman hati. Yang keenam, i'tikaf dapat mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan yang ketujuh adalah orang yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa-dosa, karena pada salah satu malam dari 10 malam terakhir itu terdapat Lailatul Qadar. Nah, demikianlah sahabat sekalian pembahasan kita mengenai i'tikaf. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah keilmuan untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Salam sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.